Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Allah Akbar. Kembali lagi dengan saya Nurhayani. Di sini kita akan membahas tentang materi selanjutnya. Mendalami iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya izin dulu ya. Apakah keadaan kita hari ini sehat? Alhamdulillah. Sehat apa? Sehat jasmani, rohani. Sehat? Sehat kantong. Sehat kantong. Sehat segalanya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut juga, mohon maaf ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Kira-kira siapa? Fikri. Oh, Fikri. Sakit. Ada lagi yang izin ataupun berhalangan hadir? Tidak ada. Oke, yang lainnya hadir ya. Oke. Terima kasih untuk yang hadir dan waktunya. Oke, kita kembali kepada materinya. Materi di sini yaitu mendalami iman kepada kitab-kitab Allah. Oke, saya mau tanya, kira-kira apa sih yang kalian ketahui tentang iman? Iman itu percaya. Iman itu percaya. Boleh slide selanjutnya. Oke. Iman itu percaya. Terus apa lagi kira-kira? Keyakinan. Apakah iman itu hanya dimiliki oleh orang muslim? Tidak. Tapi Orang kafir juga. orang kafir juga punya iman. Oke, jadi iman ini tidak hanya dimiliki oleh umat Islam, tetapi iman ini juga dimiliki oleh agama-agama yang selain Islam juga. Boleh slide selanjutnya. Nah, di sini arti iman ya. Arti iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di iman ini yaitu meyakini dan membenarkan. Jadi iman itu adalah meyakini dan membenarkan. Meyakini dengan hati dan membenarkan dengan perilaku. Terus mengimplementasikan juga dengan perilaku, keyakinan ya, ibadahnya. Nah, itu iman. Nah, di sini kita itu mengimani terhadap kitab Allah. Nah, kitab Allah ini adalah kitab yang diturunkan kepada orang yang terpilih dan juga disebarkan ajarannya. Nah, di sini membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah, beriman kepada seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah juga. Nah, jadi kitab yang Allah turunkan ini tidak hanya kitab yang kita yakini saja. Kitab umat Islam itu kan kitab Al-Quran. Tapi Allah itu menurunkan bukan Al-Quran saja, banyak kitab-kitab yang lain. Nah, nanti kita akan bahas juga kitab apa saja sih kira-kira pembahasan dalam kitab Al-Quran itu apa aja, terus kitab-kitab yang lain apa aja. Nah, boleh geser ke bawah. Oke, nah di sini ada pembagiannya, siapa saja yang menerima kitab, terus apa saja kitabnya. Nah, di sini adalah ada 4 nabi dan juga rasul yang menerima wahyu ataupun kitab-kitab Allah. Ya, yang pertama yaitu ada Nabi Daud. Nabi Daud yaitu menerima wahyu yaitu kitab Zabur. Nah, yang kedua yaitu adalah Nabi Musa. Nabi Musa yaitu menerima kitab Taurat. Dan yang ketiga yaitu adalah Nabi Isa. Nabi Isa yaitu menerima kitab Injil. Dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW menerima kitab Al-Quran. Nah, menurut teman-teman kira-kira dari keempat nabi ini kira-kira pernah dengar gak sih ceritanya? Kira-kira Pernah. Nabi apa kira-kira yang sering banyak dibahas nih? Antara misalnya kitab kita suka dibandingin dengan kitab ini, kira-kira siapa tuh? Nabi Isa. Nabi Isa. Nabi Oke. Muhammad. Nabi Muhammad dan juga Nabi Isa. Nah, betul sekali ya. Jadi banyak sekali yang suka membandingkan antara Nabi Isa yang mendapatkan wahyu kitab Injil dan juga Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu kitab
kitab Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam kitab Injil juga itu membahas tentang perintah-perintah yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Nah, kenapa? Karena di dalam Al-Quran juga ternyata ada penjelasan yang sama, sehingga kitab Injil dan juga Al-Quran ini banyak sekali orang yang selalu membandingkan atau menyamakan, meskipun isinya kita tahu beda gitu ya, ada perbedaan. Nah, ada pun juga nabi yang menerima suhuf. Kira-kira suhuf itu apa sih? Lembaran. Terus gambar kertas. Ya, kira-kira zaman dulu ada kertas nggak sih? Belum ada. Kira-kira itu ayat Al-Qur'annya ataupun wahyu yang diturunkan kepada Nabi itu gimana sih cara nuruninnya? Apakah dengan langsung gitu atau gimana? Melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril, betul. Terus kira-kira ditulisnya di mana? Kan belum ada kertas nih. Zaman dulu kira-kira mau di mana? Di papan kayu. Oh, papan kayu bisa. Terus di mana lagi? Di batu, betul. Ada lagi satu. Kira-kira zaman dulu apa tuh? Ada satu pohon. Bapak bisa rebah kurma. Pelepah bisa. Pelepah kurma. Iya, jadi daun kurma itu bisa dijadikan suatu media yang dalamnya itu bisa berisikan tentang wahyu Allah gitu ya. Salah satunya yaitu ayat-ayat Al-Quran, misalnya ayat-ayat kitab Injil gitu ya. Nah, Nabi yang menerima suhuf ini ada 5 ya, tidak termasuk tidak termasuk yang menerima kitab Allah, tapi ada salah satunya gitu kan. Yang pertama yaitu ada Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah nabi yang pertama. Ternyata Nabi Adam juga menerima suhuf ya, menerima lembaran-lembaran wahyu Allah. Nah, yang kedua adalah Nabi Syed. Kira-kira Nabi Syed itu siapa sih? Nabi Nuh. Anaknya? Nabi Nuh. Benarkah anaknya Nabi Nuh? Oke, jadi Nabi Syed ini adalah masih keturunan Nabi Adam ya. Nggak tahu misalnya dari rinciannya itu entah setelah Nabi Nuh ataupun setelah Nabi Adam gitu ya. Pokoknya ada silsilah keturunannya itu Nabi Syed. Nabi Syed alaihissalam itu tidak dijelaskan secara gamblang cerita kisah-kisahnya gitu. Tetapi di sini Nabi Syed mendapatkan suhuf gitu. Yang ketiga yaitu ada Nabi Idris. Nah, Nabi Idris ini juga menerima suhuf. Keempat yaitu ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendapatkan suhuf. Nah, Nabi Ibrahim di sini itu mendapatkan gelar khusus. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih gelar khusus Nabi Ibrahim itu apa sih? Khalilullah. Khalilullah. Terus apa lagi kira-kira? Bapaknya para nabi. Nah, betul sekali. Jadi Nabi Ibrahim ini mendapatkan gelar khusus, yaitu bapaknya para nabi. Kenapa disebut bapaknya para nabi? Selain Nabi Ibrahim ini berusia paling panjang dibandingkan nabi yang lain gitu kan. Nah, beliau juga dijuluki bapaknya para nabi karena beliau juga telah membangun atau menyempurnakan bangunan Ka'bah gitu kan, bersama anaknya yaitu Nabi Ismail. Yang terakhir yaitu Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini selain beliau diberikan wahyu kitab Taurat, dia juga menerima suhuf dari Allah. Nah, begitu sempurnanya ya beliau, selain dia mendapatkan wahyu kitabnya, dia juga tahu menerima suhufnya secara berangsur-angsur begitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas nih, membedah satu-satu perbandingan atau secara keseluruhannya ya, secara garis besarnya apa saja sih pokok dari kitab-kitab tersebut gitu kan. Kenapa kita harus mengimani? Yang kita tahu kan kita hanya mengimani kitab Al-Quran saja. Tetapi sebenarnya kita itu boleh saja membaca kitab-kitab yang lain sebagai pelajaran, tetapi jangan sampai kita berpindah keyakinan gitu aja ya, berpindah keyakinan, karena sesungguhnya dari keempat kitab ini adalah Allah turunkan tidak lain dan tidak bukan untuk mengatur seluruh umat manusia agar semuanya itu menyembah dan beriman
Allah, gitu kan ya. Nah, di sini ada materinya tentang isi pokok kitab-kitab Allah. Nah, secara keseluruhan ternyata isinya itu yang pertama membahas tentang akidah. Apa itu akidah? Keyakinan ya. Akidah ini mengesahkan Allah, keyakinan bahwasanya Allah itu satu, bukan satu ya, esa, tunggal, gitu kan. Di dalam surat Al-Ikhlas juga dijelaskan Allah itu ahad, ya. Jangan disebutkan satu, tapi tunggal. Kalau misalnya disebutkan satu, ada yang kedua, ada yang ketiga, makanya Allah itu disebut tunggal, ya kan. Yang kedua yaitu ada syariat. Syariat yaitu ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan umat manusia. Nah, seluruh kitab yang diturunkan Allah itu tidak lain dan tidak bukan itu syariatnya. Syariatnya itu ketentuan dalam kehidupan semua manusia, yaitu perintah dan larangan, ya, perintah dan larangan isinya. Nah, yang ketiga yaitu adalah akhlak. Nah, sering kita singgung nih bahwasanya akidah dan akhlak ini selalu bergandengan atau bersama-sama. Nah, di sini juga akhlak itu adalah cara bersikapnya. Selain kita meyakini dengan akidah, nah akhlak ini adalah cara untuk kita melakukan atau melaksanakan perintah apa saja sih yang Allah berikan kepada semua umat manusia. Nah, di sini ada cara bersikap kepada Allah maupun ke sesama, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, itu dibahas di dalam semua kitabnya. Nah, yang keempat yaitu adalah janji pahala dan juga ancaman siksa pada manusia. Nah, selain perintah dan larangan, jika kita melakukan perintahnya, apa yang kita dapat? Terus jika kita melanggar perintahnya, apa yang kita dapat? Dan misalnya kita mengabaikan larangannya, apa yang kita dapat? Nah, di sini ada janjinya, janji Allah bahwasanya jika umat manusia melanggar perintahnya atau melalaikan perintahnya, maka akan ada suatu hukuman yang akan dia dapat. Tapi hukumannya itu bisa terjadi mungkin di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini juga ada ancaman siksaan. Kira-kira siksaannya bisa terjadi di mana sih? Apa di akhirat aja atau di dunia aja? Dunia dan akhirat ya. Jadi siksaan ini tidak hanya terjadi di dunia saja, tapi bisa jadi di akhirat, gitu kan? Maupun sebaliknya. Dan yang kelima yaitu kisah umat terdahulu. Kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Jadi di dalam seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan ini itu selalu ada perkembangan, gitu kan? Bisa disebutkan perbaikan, terus misalnya dari satu kisah Nabi ini apa yang terjadi, terus apa perbaikannya, apa yang terjadi, terus ini harus seperti apa cara menanganinya. Nah, di sini di dalam seluruh kitab ini pasti ada ya, pasti ada perkembangannya. Setiap zamannya itu berbeda-beda. Ceritanya beda-beda, kejadiannya, larangan maupun cara ibadahnya. Boleh selanjutnya. Nah, di sini juga yang pertama kita akan bahas dari tadi isi pokok semua kitabnya, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud. Oke. Nabi Daud yaitu secara garis besarnya ya. Secara garis besarnya mengandung hukum-hukum atau syariat yang baru karena Nabi Daud mengikuti syariat yang diturunkan oleh Allah. Berisikan ayat-ayat suci yang terdiri dari kurang lebih 150 surat. Nah, di sini adalah kitab Zabur itu mengandung hukumnya, syariatnya yang baru, gitu kan? Karena sebelum kitab Zabur turun itu Nabi Adam belum menerima kitab kan? Jadi manusia itu belum terarah ibadahnya gimana, masih belum berpatok pada satu acuan, gitu kan? Ketika kitab Zabur turun, baru itu disempurnakan aturannya. Nah, hukum-hukum atau syariat dari kejadian-kejadian masa lalu itu disusun di dalam kitab Zabur ini, dan sehingga umat-umat Nabi Daud ini mengimani kitab Zabur tersebut. Nah, di sini juga ada
rinciannya yaitu tentang nasihat, kata-kata hikmah dan juga puji-pujian yang ada di dalam kitab Zabur. Selanjutnya, oke, yang kedua yaitu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat ini agak banyak ya, karena kalau tadi kitab Zabur itu sedikit, mungkin kejadiannya hanya merinci sebagian saja. Nah, kalau di sini menyempurnakan dari kitab sebelumnya, yang misalnya dari sebelumnya belum ada nih pembahasannya, nah dibahas di sini, disempurnakan di sini. Oke, isinya dikenal dengan 10 hukum atau 10 commandments ya, 10 hukum. Yang pertama, mengakui keesaan Allah. Nah, sudah ada kan? Ternyata mengakui keesaan Allah itu selalu dibahas dari kitab Zabur dan juga kitab Taurat. Mengesahkan Allah, esa. Jadi Allah itu tunggal, tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga. Kan? Yang kedua yaitu adalah larangan menyembah patung dan juga berhala, karena Allah tidak dapat diserupai dengan makhluk. Nah, karena zaman sebelumnya itu umat-umat manusia itu menyembahnya selain Allah, maka di kitab Taurat ini ditegaskan tidak boleh menyembah selain Allah dan tidak boleh menyembah kepada makhluk, dan Allah itu tidak bisa diserupai dengan makhluk. Gitu ya. Ini ditegasin lagi, diperinci lagi. Nah, yang ketiga yaitu larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Misalnya, contohnya gini, kita berjanji, insya Allah kan itu sia-sia. Ketika janji itu tidak terrealisasikan, tidak kita tepati, nah itu sia-sia. Nah, Allah itu melarang hal tersebut. Tidak boleh membawa nama Allah, tetapi kita melakukan ke jalan yang tidak benar atau tidak baik, gitu kan. Nah, yang keempat yaitu memuliakan hari Sabtu. Entah apa itu yang ada di hari Sabtu, saya juga kurang tahu ya. Jadi di kitab Taurat ini memuliakan hari Sabtu, gitu ya. Nah, kalau yang kelima itu menghormati ayah dan ibu. Ketika kita tadi lihat dari kitab Zabur, ternyata menghormati ayah dan ibu ini tidak ada. Nah, ketika masuk ke kitab Taurat itu disempurnakan lagi, harus menghormati kedua orang tua. Nah, yang keenam yaitu adalah larangan membunuh sesama manusia. Nah, mungkin dari kisah-kisah yang lalu dari zaman Nabi Adam itu masih disahkan, masih belum ada hukuman antara manusia dengan manusia lain itu saling membunuh. Contohnya ketika zaman Nabi Adam itu ada anaknya ya yang saling membunuh. Siapa kira-kira tuh? Qabil dan Habil memperebutkan apa sih mereka itu? Perempuan. Memperebutkan perempuan kan ya. Masih ada nggak sih sampai sekarang itu memperebutkan perempuan? Masih, tapi nggak sampai saling membunuh kan? Masih ada. Kalau misalnya kita terjun ke daerah kecil itu masih ada ya, gitu kan? 1 atau 2 daerah lah gitu. Masih ada, gitu kan? Nah, ternyata di situ juga dijelaskan bahwasanya larangan membunuh sesama manusia. Nah, ini disempurnakan dari kisah-kisah sebelumnya. Bahwasanya larangan ini Allah turunkan untuk mengarahkan manusia itu tidak boleh saling membunuh. Nah, yang ketujuh yaitu larangan berzina. Jadi larangan berzina ini mungkin kaum dulu itu masih belum ada hukum ya, masih bebas. Mau berzina sana sini bebas, belum ada hukumnya. Nah, ketika kitab Taurat turun ini baru dilarang keras, tidak boleh berzina, karena itu adalah salah satu perbuatan yang berdosa, perbuatan yang sangat dilarang, gitu kan. Yang ke-8 adalah larangan mencuri. Nah, di larangan mencuri ini dibahas, disempurnakan karena di kitab sebelumnya itu tidak ada larangan untuk mencuri. Jadi ketika zaman kitab Zabur boleh-boleh saja mencuri, benar gak? Boleh-boleh saja mencuri karena tidak ada hukum yang mengaturnya. Nah, yang ke-9 itu larangan menjadi saksi yang berdusta. Kira-kira apa sih larangan menjadi saksi yang berdusta? Berbohong, saksi palsu ya. Ya, jadi contohnya gini, ketika ada seseorang melakukan kesalahan, terus kita itu melihat perbuatan tersebut, tetapi ketika kita ditanya atau ditanyakan oleh satu hukum, misalnya ada hukum yang mengatur gitu ya, ditanya benar gak kejadian tersebut, misalnya salah satu nabi itu menanyakan perihal yang
terjadi pada saksi tersebut. Benar nggak orang tersebut itu mencuri gitu kan? Benar nggak misalnya orang tersebut itu menganiaya atau berzina? Nah, si orang yang ditanya itu terus memberikan saksi palsu atau tidak menjelaskan secara fakta. Dia itu mengalihkan fakta tersebut, misalnya gak jadi bersalah, yang harusnya orang tersebut bersalah jadi tidak bersalah. Nah, itu larangan menjadi saksi yang berdusta. Kira-kira bisa singgung nih saksi berdusta zaman sekarang gimana? Lebih ini ya, lebih modernis. Saksi berdusta mungkin sudah marak kalau saat ini gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Maksudnya apa sih? Larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Ada yang mengerti nggak? Kira-kira maksudnya apa nih? Larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Maksud? Nah, contohnya gini. Ketika orang lain mempunyai satu barang, terus kita ambil, kira-kira enak gak yang diambil barang? Kalau misalnya tidak ada hukum yang mengatur, sah-sah saja mungkin ya. Nah, di sini dilarang dan diatur, itu tidak boleh. Ada keinginan untuk menguasai hak orang lain. Misalnya kalau saat ini itu memperebutkan kekuasaan. Ada hasrat nih, saya ingin jadi pemilik tanah tersebut. Pokoknya tanah tersebut itu mau tidak mau harus jadi milik saya. Gitu kan, saya akan beli dengan harga yang murah, tapi dengan cara pemaksaan. Nah, itu adalah keinginan yang tidak baik, menguasai hak orang lain. Gitu ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kitab yang sering kita singgung dan kita bahas perbandingannya, yaitu kitab Injil. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. Ya, kitab Injil ini secara garis besarnya ya, karena saya juga tidak tahu dalam secara rincinya gimana, ya kan. Saya hanya melihat sebagiannya saja, dan ini menurut sumber-sumber terpercaya. Nah, ajaran kitab Injil ini adalah yang pertama yaitu perintah kembali mengesahkan Allah. Karena dari setiap zaman nabi ke nabi selanjutnya itu masih ada umat manusia yang menduakan Allah, yang masih belum beriman kepada Allah, gitu kan, masih menyembah patung, berhala, matahari, bahkan mungkin menyembah gunung, gitu kan, dan sebagainya. Terus yang kedua yaitu membenarkan kitab Taurat. Ya, membenarkan kitab Taurat. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya kitab satu ke kitab yang lain itu saling terikat. Tidak bisa kita itu hanya memahami satu kitab saja, tetapi ternyata dari kitab sebelumnya, kitab terdahulu ke kitab selanjutnya itu penyempurna dan satu kesatuan, gitu kan. Misalnya kitab Zabur tadi disempurnakan oleh kitab Taurat disempurnakan lagi oleh kitab Injil. Nah, di sini membenarkan kitab Taurat menurut kitab Injil. Kayak yang ketiga yaitu menghapus hukum kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, seperti yang saya bahas, menghapus hukum. Jadi ada satu hukum yang ada di kitab Taurat itu tidak sesuai dengan zamannya, maka dihapus dan disempurnakan lagi oleh kitab Injil. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Ternyata perjalanannya jauh ya, dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Berapa kisah Nabi itu yang terlewatkan, berapa ratus tahun atau bahkan ribuan tahun untuk maju ke dalam kitab selanjutnya yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Oke. Yang selanjutnya, nah ini yang terakhir. Yang terakhir yaitu adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab yang kita imani saat ini, kitab yang kita pelajari, kitab yang kita agung-agungkan, kitab yang kita banggakan. Nah, tidak lain yaitu wahyu tersebut diberikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adapun isinya yaitu yang pertama akidah. Nah,
Di dalam kitab Al-Quran ini dibahas akidah lagi, meskipun dalam kitab-kitab selanjutnya itu ada akidah, tetapi di Al-Quran ini disempurnakan lagi akidahnya, keimanannya, pembahasan tentang keimanan. Nah, yang kedua yaitu ibadah dan muamalah. Tadi kan ada ya tentang akhlak, akidah. Nah, di sini ibadah dan muamalah diperinci lagi, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Beribadah tidak hanya kepada Allah, tapi terhadap kesesama juga, kan? Nah, yang ketiga itu syariah. Dibahas lagi di Al-Quran syariah. Kalau sebelumnya misalnya syariahnya itu belum jelas, nah belum sebanyak sesuai dengan konfliknya, maka di Al-Quran ini dibedah lagi, diperbanyak lagi hukum syariahnya. Yang keempat yaitu adalah akhlak. Akhlak itu budi pekerti, perilaku yang baik sesuai dengan aturan atau hukum. Nah, yang kelima yaitu tarikh. Tarikh itu sejarah, seperti dalam kitab sebelumnya yaitu ada sejarah-sejarah nabi terdahulu, kejadiannya seperti apa. Nah, dibahas juga di kitab Al-Quran. Di Al-Quran juga pasti membahas tentang kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, semuanya dibahas di sini, gitu kan? Dijelaskan lagi. Nah, yang terakhir yaitu adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan. Nah, di dalam Al-Quran ini sudah jelas bahwasanya ilmu dari segala ilmu pengetahuan maupun ilmu yang lain itu ada di dalam Al-Quran. Jika kita bisa menafsirkan makna ataupun arti dari Al-Quran, insya Allah ilmu ataupun pengetahuan itu akan kita dapat. Kan? Selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan nih, bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah dari pembahasan yang tadi? Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak nih, bagaimana caranya kita beriman kepada kitab Allah? Dengan cara kita mengamalkan apa yang ada dalam Mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Kira-kira bisa nggak sih ngamalin selain Al-Quran? Bisa nggak? Bisa. Soalnya apa yang dari kitab sebelumnya itu pasti dijelaskan dalam Al-Quran. Betul sekali ya. Jadi seperti yang kita ketahui, rukun iman yang mengimani kitab Allah itu ada berapa? Rukun iman ada 6. Satu, Beriman kepada Allah. beriman kepada Allah. Kedua, Beriman kepada kitab Allah. Rasul. Beriman kepada satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman kepada hari akhir. Keenam, iman kepada qadar dan qadar. Jangan ketukar ya. Ini adalah patokan kita. Patokan kita itu adalah rukun iman dan juga rukun Islam. Nah, rukun iman ini yang ketiga ternyata. Rukun iman, beriman kepada kitab Allah. Gimana sih caranya? Coba slide selanjutnya ada jawabannya di sini. Nah, ini ada 4 ya. Mungkin kalau misalnya dibahas ada banyak mungkin. Nah, saya ambil garis besarnya aja. Cara beriman kepada Allah, cara beriman kepada kitab-kitab Allah nggak salah. Oke, yaitu yang pertama meyakini dengan sepenuh hati. Meyakini siapa? Meyakini si dia kah? Atau meyakini siapa? Nah, di sini meyakini dengan sepenuh hati bahwasannya kitab yang Allah turunkan itu tidak lain dan tidak bukan untuk menuntun semua umat manusia itu ke jalan yang benar. Itu kita yakini, gitu kan. Nah, yang kedua yaitu membenarkan terhadap adanya kitab. Ada kitab. Meskipun kita tidak pernah tahu kitab Zabur itu bentuknya seperti apa. Misalnya yang aslinya seperti apa, tapi kita meyakini bahwasanya kitabnya ada pasti, gitu kan. Meskipun kita tidak pernah tahu bentuk ataupun wujudnya seperti apa. Nah, kita itu sudah beriman.
tanpa kita sadari kita itu sudah masuk ke dalam beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, yang keempat yaitu memahami kandungan kitab Allah. Jadi kalau tadi kita menyimak dari awal sampai akhir itu kita sudah memahami kandungannya secara garis besarnya. Jadi keyakinan ataupun keimanan kita insya Allah akan lebih mantap lagi, lebih kuat lagi bahwasanya Allah itu benar-benar sayang kepada umat manusia. Jangan sampai umat manusia ini terjerumus ke dalam jalan yang salah gitu kan. Nah, yang terakhir yaitu mewujudkan dalam bentuk sikap ataupun tindakan sehari-hari. Jadi iman ini selain kita yakini, tapi harus kita lakukan juga, yaitu dalam misalnya sholat, beribadah yang lain, puasa, zakat, ataupun melakukan ibadah-ibadah yang lain. Nah, ini adalah bentuk sikap cara kita beriman, gitu kan. Jadi, aku iman nih, aku iman kepada Allah, aku iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Tetapi tidak ada perilaku yang mencerminkan bahwasanya orang tersebut beriman. Jadi itu tidak dikatakan dia itu beriman, tapi hanya ucapan saja, hanya meyakini saja, dan tidak diyakinkan dengan perilakunya, tidak diyakinkan dengan sikapnya. Nah, seperti itu. Yang terakhir, oke. Yang terakhir yaitu di sini ada kutipan. Jadilah generasi modern yang cinta Al-Quran, karena kita ini generasi yang modern, yang tidak yang generasinya itu berdampingan dengan teknologi, maka kita itu harus jadi orang yang modern. Meskipun Al-Quran ini diturunkannya dari zaman dulu, gimana nih supaya jadi cinta Al-Qurannya modern. Kalau sekarang kan bisa baca Qurannya di HP, benar kan? Terus ada Qurannya yang kecil. Nah, itu Qurannya kecil saking apa? Saking dia itu pengen simple gitu kan. Meskipun menurut saya itu kesulitan banget ya baca Al-Quran yang begitu kecil gitu kan. Nah, sekarang udah zaman teknologi, Al-Quran itu bisa kita dapatkan, bisa kita baca di mana-mana. Tidak harus membawa kitab yang begitu berat. Misalnya kitab Al-Qurannya yang berat nih dibawa-bawa. Kalau zaman dulu mungkin seperti itu ya. Tapi kalau sekarang itu bisa disimpelin, bawa HP aja cukup. Bisa baca Al-Quran di mana-mana. Ya. Nah, di sini tidak ada alasan selaku generasi Muslim untuk tidak mencintai Al-Quran, karena di dalamnya itu penuh inspirasi yang menuntun ke arah kebaikan. Jadi kalau kita putus cinta, kita bermunajat sama Allah. Dia kan Rahman ya? Iya. Bermunajat sama Allah. Gimana caranya? Baca Al-Quran. Jika kita sakit, bingung, misalnya nggak ada obat nih, coba baca Al-Quran. Sediain ayat. Jadi obat gak itu? Jadi obat. Ya, begitu sayangnya Allah terhadap kita, ternyata semua jawaban-jawaban yang tidak kita temukan di dalam logika kita, tanpa kita sadari ada yang bisa kita dapatkan, yaitu di dalam Al-Quran ya. Terus selanjutnya, nah di sini kita bisa ambil hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama yaitu mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah. Jangan hanya kasih sayang si dia ya. Jadi kita ini baperan gitu, gak dapat kasih sayang, yang adanya di PHP-in. Kang Rahman yang banyak PHP-in ya. Yang tahu dia yang PHP. Oke, lanjut. Terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada manusia sebagai petunjuk. Allah itu sayang, kalau nggak sayang ya udah silakan manusia berbuat semaunya tanpa ada aturan, tanpa ada apapun. Kira-kira bumi ini akan tetap ada atau gimana? Kalau tidak ada aturan, rusak, hancur ya. Tidak ada peradaban mungkin ya. Makanya Allah itu sangat sayang kepada makhluknya, yaitu diturunkannya kitab agar sebagai petunjuk pedoman hidup manusia. Yang kedua yaitu mengetahui syariat dan juga pedoman hidup
yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa manusia itu harus diatur? Karena tidak lain Allah itu menjadikan suatu kehidupan yang abadi. Ya, jika kita ingin menjadi makhluknya yang abadi, tetapi di tempat yang nyaman, di tempat yang baik, maka kita turuti perintahnya. Jika kita ingin menjadi manusia yang tidak ingin nyaman di kehidupan kedua nanti, di kehidupan abadi, silahkan Anda berbuat semaunya. Tapi janji Allah itu terbukti, meskipun kita tidak pernah tahu akhirat itu seperti apa, terus kehidupan kekal nanti itu seperti apa. Tapi janji Allah itu akan terbukti ketika nyata itu terjadi, maka tidak ada toleransi ataupun kita memperbaiki kehidupan di sebelumnya. Tetap, jadi hidup ini hanya sekali, maka gunakanlah, manfaatkanlah waktu yang ada dengan memperbanyak ibadah dan jalankan semua perintah Allah, terutama dalam sholat. Terakhir yaitu hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Nah, Al-Quran ini di dalam kitab-kitab yang lain juga itu berpatok agar hidup manusia ini lebih terarah, bisa menjadi lebih baik lagi, bisa nanti kalau kita ya bisa masuk surga. Kita itu yang diharapkan apa sih? Masuk surga kan? Ya, masuk surga yang terbaik dengan orang-orang yang baik juga, orang-orang yang beriman. Maka dari itu kita harus berkorban. Korbannya apa? Jangan korban perasaan. Jadi kita harus berkorban. Korbannya apa? Jalankan perintahnya walaupun terkadang perasaan kita banyak malesnya. Ya benar kan? Banyak malesnya, banyak koreamnak gitu kan, banyak gak maunya. Nah itu kita harus berjuang melawan perasaan tersebut. Itu Allah maksakeun. Wah, kerengekeun gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini sebagai penutup ya pembahasan terakhir. Oke, saya akan menyuruh teman-teman semua itu merangkum apa yang kalian tangkap, apa yang kalian simak dari penjelasan dari awal sampai akhir tadi. Ya, silakan kerjakan dan saya akan kasih waktu selama 10 menit. Dan apabila ada yang tidak paham ataupun pertanyaan silahkan ditanyakan. Nah, ini ada kutipan nih, bukan kutipan sih, ada pantun dari saya kan. Jangan berharap pada manusia. Halo. Cakep dong gitu ya. Kalau saya pantun kasih cakep biar rame gitu. Oke, jangan berharap pada manusia. Apalagi pada saya. Berharaplah pada Allah Ta'ala, karena kepastian bukan dari cinta melainkan datang langsung ke orang tua saya. Oke, mungkin itu saja ya pemaparan dari saya. Oke, waktu pengerjaannya dimulai dari sekarang. Oke, saya kasih waktu juga space ya untuk teman-teman itu bisa menuangkan kembali atau meresum, meringkas, merangkum apa saja sih pembahasan yang dari tadi saya bahas gitu, saya jelaskan apa yang kalian bisa tangkap. Ya, oke, sudah? Ya. Oke, sudah ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang kesulitan mungkin tentang memahami materi kitab memahami materi tentang mengimani kepada kitab Allah. Saya Apa? Bagaimana caranya kita beriman kepada kitab Allah? Oke, itu ada di slide terakhir ya. Bukan terakhir, yang ke berapa sih? Saya tadi bahasnya ada. Nah itu ada 4. Nah ini. Oke, ini caranya. Ya. Ini saya singkat aja jadi 4 poin. Sebenarnya kalau misalnya kita bahas mungkin bisa jadi seharian ya. Mungkin kita nggak ada waktu untuk seharian untuk membahas ini.
Nah, ini ada 4 caranya. Oh, Yang ya. pertama, meyakini dengan sepenuh hati. Kita punya hati nggak? Ya. Punya dong, punya hati ya. Hati ini terikat langsung dengan Sang Pencipta jika kita beriman. Nah, makanya kita yakini. Ada satu hadis ataupun ayat Al-Quran ya, saya lupa ya, bahwasanya Allah itu tidak jauh dari kita. Kira-kira percaya nggak? Allah itu tidak pernah jauh dari kita, meskipun kita tidak bisa melihatnya. Percaya. Bahkan ada yang menyebutkan juga, bukan menyebutkan, ada satu keterangan Allah itu dekat, lebih dekat daripada umat Nabi. Kira-kira itu di mana sih, di Al-Quran atau di hadis? Saya lupa nih. Di hadis ya? Oke, di hadis mungkin ya. Gitu. Ada satu keterangan seperti itu. Jadi Allah ini tidak pernah tidur, tidak pernah makan, dan tidak pernah minum. Jadi benar-benar Allah itu memantau setiap pergerakan manusia, setiap kehidupan manusia Allah tahu. Nah, yang kedua itu membenarkan terhadap adanya kitab. Jadi seperti yang tadi dibahas, bahwasanya kitab itu tidak hanya satu. Tapi kan yang kita selalu pelajari Al-Quran. Iya, memang Al-Quran, tapi kita juga harus tahu, harus paham bahwasanya Allah itu menurunkan juga kitab-kitab selain Al-Quran, yaitu satu kesatuan dan keterikatan antara kitab lain. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu memahami kandungan kitab Allah, gitu ya. Selain Al-Quran, kita juga harus paham kitab yang lain itu ngebahas apa sih. Jangan hanya kita itu bisa mengkafirkan yang selain Islam, gitu kan. Kafir kamu mah. Ternyata orang kafir itu, mereka itu tidak mempelajari secara keseluruhan kitabnya. Tapi kalau mereka belajar atau mereka itu paham bahwasanya maksud Allah itu dari keempat kitab ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk mengarahkan manusia itu untuk selalu beribadah kepada Allah. Ya, meskipun kita tahu ya, kitab Zabur jadi agama apa, terus misalnya kitab Injil jadi agama apa, tapi kita tidak boleh menyalahkan mereka, kan? Mereka itu sama punya keyakinan, yaitu keyakinan dengan Tuhannya. Kan, walaupun kita tahu Tuhan yang kita yakini itu sebenarnya sama, walaupun beda paham, gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan sehari-hari. Kalau kita kan umat Muslim ya, umat Muslim pasti sikapnya insya Allah baik-baik, soleh-solehah ya. Ada ukhti, gitu kan, ada ahli, insya Allah sekali, gitu ya. Begitu sempurnanya Tuhan itu menciptakan manusia dengan rupa yang bermacam-macam, dengan keindahan yang bermacam-macam, dan sikapnya pun macam-macam, gitu kan ya. Oke, mungkin itu ya. Ada lagi yang tidak paham ataupun tidak dimengerti, cukup ya. Oke, tadi evaluasinya, resumenya atau rangkumannya bisa dikumpulkan ke depan ya. Oke, mungkin penegasan dari saya, kesimpulannya tadi, dari keempat kitab ini kita itu harus percaya Allah itu tidak semata-mata menciptakan manusia itu hanya untuk kehidupan saja, tetapi Allah itu menciptakan manusia untuk mereka itu bisa beribadah, untuk bisa masuk ke dalam kehidupan yang abadi. Kalau misalnya kalau misalnya manusia ingin merasakan kehidupan abadi yang damai, yang baik, maka jalankanlah perintahnya. Terus kalau misalnya manusia ingin merasakan kehidupan yang tidak enak, tidak mengenakan, silahkan berbuat sebebasnya. Tapi Allah itu selalu mengatur dalam kitabnya bahwasanya jalankan perintahnya, terutama sholat dan ibadah yang lain. Oke, mungkin segitu saja ya pertemuan kali ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Pembahasannya panjang dari A sampai Z. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.